Hey guys, welcome back to Spicy Ginger Channel. Hari ini kontennya bakal sedikit berbeda dari konten Spicy Ginger biasanya. Jadi aku pengen nyoba buat upgrade keyboard. Tapi disclaimer dulu, ini tuh pertama kalinya aku nyobain full modif keyboard. Jadi pastinya mungkin nggak bakalan perfect, mungkin ada salah-salah atau step-step yang kurang benar. Jadi aku saranin buat kalian nggak full ngikutin petunjuk dari aku, karena jatuhnya aku tuh masih newbie lah ibaratnya. Kalau kalian mau cari yang profesional atau yang udah detail jelas, kalian bisa cek ke channel-channel lain yang emang udah master di bidang perbongkaran keyboard ini ya, oke? Jadi basic keyboardnya aku pakai MaxFit 61 dari Funtech. Ini harusnya kalian udah lumayan sering lihat lah ya reviewnya. Kalau buat aku pribadi, keyboard ini udah oke banget dari segi harga yang 450.000 itu udah cukup terjangkau. Terus di harga sini kalian juga udah bisa dapetin build quality yang lumayan. Terus keyboard ini juga udah universal hot swap 5 pin. Jadi kalian bisa gonta-ganti hampir semua tipe switch. Ini lumayan banget sih. Terus tabnya juga udah factory loop, jadi minim rattle. Udah dilengkapi sama foam juga, walaupun emang termasuk tipis sih. Palingan yang agak kurang itu di bagian kualitas keycapnya. Tapi menurut aku masih termasuk cukup wajar mengingat harganya yang cukup terjangkau, yaitu 450.000 kan. But overall menurut aku dari segi kualitas dan harganya udah oke banget lah. Di keyboard ini aku pengen upgrade hampir semua partnya, dari switch, step, keycaps, casing, jadi kayak cuma nyisa PCB-nya doang. Nah untuk switch-nya sendiri juga aku pengen ganti sesama linear switch, dan kebetulan keyboard ini juga bawaannya linear switch, yaitu Outemu Red Switch. Tapi ini terserah ke kalian sih, balik lagi ke preference kalian masing-masing mau pakai switch yang apa. Oh ya, kalau misalnya kalian masih bingung mau pilih switch yang mana, karena saking banyaknya kan pilihan switch tuh di luar sana, kalian bisa coba buat beli beberapa tipe switch sekaligus, 1 atau 2 lah ya per tipe switch, dan kalian cobain tuh cari mana yang paling cocok sama kalian, baru deh kalian beli full setnya. Itu saran dari aku sih. Oke, sebelum kita mulai, kita siapin dulu alat-alat dan perlengkapannya. Yang jelas keyboard Funtech MaxFit 61. Lalu ada keycap puller. Lalu switch puller. Switch opener. Lalu ada slider picker. Ini tuh buat buat taruh stem, megang stem, jadi lebih mempermudah aja sih. Tapi ini opsional, nggak harus pakai ini, pakai tangan juga bisa. Cuma emang agak lebih ribet aja. Lalu ada kuas kecil, loopnya, obeng buat bongkar casing, casing baru. Casing baru, dan yang pasti switch dan stabilizernya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama. Kita cabutin semua keycaps ya pakai keycap puller. Dan tips dari aku, mending kalian pakai modelan keycap puller yang kayak gini dibanding sama yang ini, karena kalau yang ini tuh lebih gampang cabutnya dan lebih aman buat keycaps. Kalau pakai yang ini tuh kayak apa ya, ada risiko buat ngerusak keycapsnya, kayak bikin kegores-gores gitu. Jadi better pakai yang besi ini sih. Sayang kan soalnya keycapsnya kalau rusak. Ini murah juga kok. Udah deh, kalian tinggal botakin aja semua keycapsnya sampai bersih. Next step, kita cabut semua switch-nya pakai switch puller. Dan harus pastiin keyboard kalian hot swap ya. Karena kalau enggak, kalian harus disolder dulu baru nanti bisa dicabut switchnya. Kalau keyboard kalian gak hot swap, jangan dipaksa cabut switchnya karena nanti malah rusak yang ada. Jadi pastiin dulu, cross check lagi, bisa lihat spesifikasi di kardus ataupun di website. Oke. Terus aku juga mau sekalian bongkar casingnya karena aku cuma butuh PCB-nya doang.
Sekarang sebelum ganti switchnya, aku pengen lubing dulu semua switch. Jadi sebelumnya aku udah beli macam-macam tipe switch dan udah aku cobain juga semuanya yang aku beli itu. Dan akhirnya aku nentuin buat pakai Texi Jedate 1 full keyboard. Oh ya, loopnya sendiri aku pakai Krytox 205 Grade Zero. Untuk jenis loopnya kalian bisa cari sendiri ya. Tapi yang jelas yang aku pakai ini salah satu loop yang udah sering dan banyak orang pakai buat linear switch. Dan perlu digarisbawahi, aku nyaranin kalian banget buat nggak pakai loop yang macem-macem kayak aneh-aneh gitu. Kayak contohnya pakai mentega lah, atau minyak-minyakan, vaselin, bahkan oli buat alasannya hemat budget. Justru kayak menurut aku itu kalian lebih beresiko buat ngeluarin duit lebih banyak lagi karena kemungkinan keyboard kalian rusak itu jauh lebih gede. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen nyoba-nyoba, iseng-iseng, ya fine-fine aja sih, tapi ingat resiko di tangan kalian. Nah sebenarnya proses lubing itu tergantung sama preference kalian masing-masing sih. Kayak gak ada salahnya kalian emang lebih demen switch yang gak di loop. Fine-fine aja gitu, emang tergantung preference kalian. Buat yang belum tahu, proses lubing itu gunanya buat biar kalau switch ditekan itu jadi lebih enak, lebih smooth, dan performanya itu lebih oke dibanding sama switch yang belum di loop. Oke, langsung aja kita mulai lubingnya. Pertama-tama caranya itu kita ambil switch opener ini, sama kita ambil salah satu switchnya ya. Nah jadi ini kan switch openernya tuh ada 4 kaki gini kan, dan switch juga ada 4 kaki kayak gini tuh. Jadi kita tinggal pasin aja di gini, dia otomatis kebuka. Mana nih, cet, tekan dan tuh kebuka. Nah jadi ini ada 4 komponen ya di satu switch yang ini. Yang pertama ada ini dulu springnya, lalu ada top housing atau upper housing, ada stem, sama bottom housingnya. Oke, kita taruh dulu yang rapi. Nih. Tuh, kita ada 4. Kita mulai loopnya dari yang bottom housing dulu, habis itu lanjut ke spring, stem, baru topnya. Kita mulai loop. Ini ambil kuas. Oke. Jadi tampilannya kayak gini. Aku ambil sedikit aja. Sebenarnya lumayan agak banyak sih buat yang ini ya. Tuh segitu. Kelihatan nggak? Ya segitulah ya. Terus kita usap-usap di bagian slider ini. Ini ada 2 slider kan, bagian sini sama sini. Ini kan ada 2 sisi ya. Aku usapin ke sini dulu sampai merata. Terus tengahnya, sisanya aku di slide satunya lagi. Pelan-pelan dan ratain, pastiin gak ada putih-putih. Oke, lanjut slidernya udah. Di tengah-tengah ini juga ada bulat-bulat, ini di dalam sama luarnya juga kita loop dikit-dikit sama luarnya juga. Oke. Udah kelar. Bottom housingnya udah kita taruh dulu. Sekarang lanjut ke bagian springnya. Ini springnya lumayan beda dari spring-spring lain, jadi kayak agak lebih panjang gitu. Ya kita loop aja ya. Aku ambil lagi. Lumayan banyak karena springnya agak panjang. Pertama di bagian sininya, ujung-ujungnya, ujung-ujungnya, luar dan dalam lagi. Ini lumayan agak banyak ya. Ini sampai, nah ini juga di tengah-tengahnya kita loop juga. Kayaknya kurang deh. Oke. Presisi nih, sabar. Nah, lagi. Oke. Sisa-sisanya kita loop
sini, bagian tengah-tengahnya diputar-putar. Nah, udah kita taruh di bottom housingnya tengah-tengah. Taruh. Nah, atasnya kita lanjut loop lagi. Ambil dikit lagi. Aduh, kebanyakan. Mending loopnya tuh lebih kedikitan daripada kebanyakan, guys. Nah, bagian ujungnya lagi. Dalamnya aku pegang dulu deh. Sama tengah-tengahnya lagi. Putih-putih nih. Susah ya. Oke, kita taruh. Oke, kita lanjut ke bagian stemnya. Ini ada 2 slider di sini. Ini kita bakal loop ya. Aku ambil dulu lupannya lagi. Sekira-kira ini kayak kurang. Ya maaf ya guys, masih newbie. Ini nih slide, kita brush. Terus sampingnya juga. Nah, kalau linear biasanya kaki-kaki yang bagian sini juga kita loop. Hampir semua sisi sih sebenarnya. Tapi presisi konsistensinya yang agak susah sih sebenarnya memang. Kakinya udah. Nah, di bagian sininya juga kita loop dikit. Berapa kali. Belakangnya juga. Nah, udah bagian atas-atasnya sini. Di tengah-tengahnya juga perlu kita loop guys, yang nonjol ini lah ya. Ambil lagi dikit. Semoga gak kebanyakan ya. Kita loop lagi segala sisi. Aku takut kebanyakan deh. Bisa enggak sih tapi. Oke. Loop. Udah ke loop dengan sempurna. Dah kelar. Oke, jadi ini kita masukin ke yang tadi kita udah. Nah, ini apa namanya? Arahnya itu yang kaki ini kita masukin ke bagian yang logam. Biar gak salah. Nah, lepasin. Oke. Begini. Oke, last kita loop top housingnya dulu dikit aja. Oke, terus kita usap slidersnya. Oke, udah. Sekarang kita tutup deh. Yang bagian sini, yang bolongan ini taruhnya di sini. Tutup. Bentar. Nah, udah. Jadi deh. Nah, udah kelar, ini kalian tinggal lanjutin ke semua switchnya. Oke. Jujur, proses looping itu makan waktu lama banget. Kalau kalian pengen lebih cepat, lebih hemat waktu, ada nih satu metode loop spring, namanya metode back looping. Jadi intinya tuh kalian masukin spring ke satu wadah, bisa plastik, bisa botol juga. Terus masukin deh loopnya. Nah, yang aku pakai ini, aku pakai plastik sama loopnya pakai Kryptox GPL Oil 105. Nih ya. Ini emang oil sih. Sebenarnya pakai 205 juga bisa, cuma karena dia teksturnya lebih kental dan lebih padat, jadi ya kalau kalian taruh sini tuh bakal lebih
kocoknya lebih effort dan gininya lebih lama lah. Jadi aku pakainya yang oil aja karena dia liquid jadi lebih gampang. Oke. Caranya juga gampang banget, tinggal aja buka plastiknya, masukin springnya. Nih. Ya agak susah ya. Satu aja deh. Nih. Udah, springnya di sini semua. Terus kita buka oilnya. Taruh 1 tetes aja cukup. Oke, cukup. Terus kita tutup dulu. Terus kita kocok. Nah udah kocok gini, terus kita begini-giniin ya, kita pijet-pijet biar lebih merata lagi. Berapa waktu, main agak lama aja biar rata. Nah ini udah lah ya, sesuai feeling newbie. Tinggal kita pasang aja deh ke switchnya kayak tadi yang aku udah kasih tahu caranya gimana. Next kita lubing step. Sebenarnya mirip-mirip sih sama lubing switch, cuma kalau di step ini kita loopnya jauh lebih banyak, terutama di bagian wirenya. Nah untuk stepnya sendiri aku nggak pakai step bawaan keyboard, tapi aku ganti pakai step dari Durock white plate mount ini. Oke, kita langsung aja ya loop dulu. Kita pakai yang satu pasang ini. Oke, jadi kita buka dulu. Caranya bagian sini kita cetekin dulu. Kita buka satu-satu. Ini ada stem, ada housingnya, dua-duanya. Oke, kita mulai dari bagian housingnya dulu. Oke, kita ambil lumayan banyak, kita pakai sekali aja buat secara keseluruhan segini. Nah ini di bagian sininya semua sisi, tapi yang paling utama bagian dalamnya dulu. Oke, setengahnya buat satu sisi, setengahnya lagi, sisanya buat satu sisinya lagi. Ratain. Nah, kita loop juga bagian sisa-sisanya. Nah, udah. Kita lanjut ke bagian stem. Nah, kalau di stem ini juga semua sisi, tapi kita nggak perlu reload. Sisa-sisa aja sedikit-sedikit. Nggak perlu pakai slide picker lah. Oke. Nah udah kalau di lubing, jadi cara pasangnya biar bener itu, di sini kan ada satu lubang sama satunya lagi 2 lubang kan. Nah kita harus pasin sama bagian sini, ini juga 2 lubang, ini buntu, jadi yang 2 lubang sama 2 lubang, kayak begini berarti, kayak gini, 2 lubang tinggal masukin. Nyangkut sih. Nah, dah kayak gini. Kita lanjut satunya lagi. Kita taruh dulu. Kita lanjut housing satunya lagi. Sama ambil satu, main banyak. Kiri setengah-setengah. Duh. Banyak kan?
Oke, kita usap lagi sama setengah buat sisi yang ini. Semuanya dilubing sama setengahnya bagian sini. Oke, sisa-sisanya buat kiri kanan. Oke, dah, lanjut ke stemnya. Lagi oke, udah kelar. Sama 2 kotak masukin. Oke, nah udah kayak gini. Sekarang kita move on to the wire-nya. Nah ini nih wire-nya yang kita harus loop agak banyakan. Kita ambil tuh segini, banyak banget ya. Kita loop sampai benar-benar semuanya, aduh jatuh, sampai semuanya ketutupan. Ini kurang nih. Nah, nggak cuma di bagian sininya, sikut-sikutnya juga kita loop sama rata. Dalam-dalamnya juga. Tapi tebelnya harus diusahain sama ya guys. Agak susah sih, tapi kita harus sabar. Nah, udah sih harusnya ini. Nah, bentar ya, last touch. Oke, kayak gini. Aduh, kena tangan. Gini, kita masukin dulu satu persatu deh. Nah, yang ini kita masukin. Caranya kita pegangnya harus kayak gini. Gini. Kita taruh, kita taruh di sini. Sini, celop. Sini. Dan kita kunci. Gitu. Next, kita pegang lagi, kita loop yang ini. Kayaknya banyak. Sama caranya, kita pegang dikit lah ya. Semua sisi, pastiin semuanya dapet dan tebal. Harusnya udah sih. Ya, belum, bagian belakang belum. Nah. Udah. Kayak gini. Sekarang kita pasang lagi. Sama caranya kita balik begini. Kita taruh. Dan cetek. Cetek yang sana lagi. Nah. Duh, kayaknya salah masuk. Ya bentar. Turun. Gini. Dan cetek. Duh. Akhirnya. Dah tuh. Oke, setelah itu kita lanjut pasang stepnya ke plate. Ini tuh super harus hati-hati karena mikanya termasuk lumayan tipis ya. Kita pasangnya harus pelan-pelan. Oke, kita langsung aja taruh stepnya. Nah, ini kan ada bagian yang kayak ada lekukan gitu ya. Di sini juga ada lekukan, jadi kita masukinnya begini. Oke, kita masukin dulu. Salah. Gini.
sampai dia klik ke lekukannya. Lagi. Nah, oke, tekan lagi sampai rata. Jadi kayak gini. Oke, next. Sama caranya. Baru susah nih yang ini nih. Nah, akhirnya serem-serem juga sih, soalnya mikanya emang tipis. Takut gitu. Aku tuh ya masih turunan lagi. Nah, akhirnya oke. Dan next nih ya. Nah, lancar nih ini. Sip. Oke, bentar. Yang ini belum pas. Oke, udah. Kita ke yang sebelah sini dulu ya. Baru terakhir spasi. Lanjut spasinya. Ini juga harusnya kan ini, oh ya ini ininya di sini, berarti kita masukin dulu besinya, samain dan pasin. Nah, ini udah masuk, yang ini juga udah sip. Kelar deng. Nah, setelah selesai pasang step di plate-nya, kita lanjut rangkai casing, PCB, sama plate-nya. Nah, terus habis itu aku mau lanjut pasang switch yang udah aku loop tadi. Nah, ini berhubung keyboardnya itu hot swap, jadi kita tuh nggak perlu disolder lagi, kita tinggal colokin semuanya aja. Tapi mesti hati-hati karena biar pinnya tuh nggak bengkok pas kita lagi colok. Next, setelah selesai pasang switch, kita lanjut ke step terakhir yaitu pasang keycaps. Nah, di sini aku pakai keycaps dari SteelSeries, puding warna putih, namanya SteelSeries Prism Caps. Jadi udah dah, tinggal kita urutin aja sesuai sama keyboardnya. Ya. Tapi ternyata pas aku lagi asik-asik masangin keycaps-nya, aku baru sadar dong ternyata ada bagian plate-nya tuh yang pecah. Jadi ya mau nggak mau aku mesti bongkar ulang lagi, aku ganti ke plate bawaan Maxit 61.
Nah, udah kelar semuanya. Jadi ini dia hasil modifan keyboardnya. Tara, gimana menurut kalian? Lumayan lah ya. Mungkin kalau dari jarak jauh nggak gitu kelihatan beda, tapi ini beda banget sih. Soalnya kan casingnya juga udah aku ganti, keycapsnya juga aku ganti, dari suaranya juga udah beda banget. Cuma sisa PCB-nya doang. Kalau aku pribadi sih aku suka ya, tapi emang agak bisa dibilang bling-bling karena emang yang keycap sama casing yang aku pilih itu tembus cahaya gitu. Jadi RGB-nya pasti jatuhnya tumpah-tumpah banget. Sebenarnya upgrade keyboard tuh gimana ya, kayak tergantung sih kepuasan sama preferensi kalian masing-masing. Kayak nggak ada patokannya gitu. Mau kalian gonta-ganti keycaps atau mau nge-loop switch bawaan sendiri, atau ganti switch baru, atau ganti full kayak aku kayak gini, kayak sisa PCB-nya doang juga ya nggak ada masalah gitu. Bebas, sebebas-bebasnya kalian mau diapain keyboardnya, biar apa ya, biar upgrade dan nggak boring dan jadi keyboard kalian banget aja gitu. Ya udah deh, paling kayak gitu aja. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, kalau ada yang mau ditambahin juga boleh banget, kalian komen aja di kolom komentar. Soalnya ini pertama kalinya banget aku nyobain upgrade keyboard sendiri. Oke, bye-bye guys, see you next video.